Paulus ketemu Yesus hari hari ke-40. Yesus naik ke surga hari ke-42, menampakkan diri, ya. Saulus ketemu Yesus itu hari ke-40 menampakkan diri. Yesus naik ke surga hari ke-42 yang ditutupin awan itu. Ya. Jangan kaget ya, saya pendeta Tan Hoi Nai. Kita ngitung ya. Ya, pakai perhitungan, bisa matematika Pak ATDO, matematikaku dulu 10. Ya. Saulus ketemu Yesus hari ke-40. Yesus naik hari ke-42 kebangkitan, ya, menampakkan diri ya. Nomor 1, pertama kali Yesus menampakkan diri hari apa? Hari Minggu. Minggu pagi-pagi, Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Minggu pagi-pagi Maria Magdalena itu ke kubur. Lalu pertama kali hari Minggu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Jangan pegang aku mau ke Bapakku, Bapakmu, dan seterusnya. Catat, Yesus menampakkan diri hari Minggu. Nomor 2, selama 40 hari. Silahkan dihitung. Yesus pertama kali hari Minggu, 40 hari kemudian jatuh hari Kamis. Silahkan dicek ya. Ya, jatuh hari Kamis. Jadi saya ulang, Yesus menampakkan diri pertama kali hari Minggu. Yohanes 20 ayat 16-17. Lalu selama 40 hari, Kisah 1 ayat 3 ya. Kisah 1 ayat 3. Lalu 40 hari dari hari Minggu, pertama kali menampakkan diri, jatuh hari Kamis. Oke. Yang ketiga, Saulus ketemu Yesus di hari ke-40 menampakkan diri. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, Saulus bersaksi, ya waktu itu lalu jadi Paulus namanya ya, ketemu Yesus pada masa Yesus menampakkan diri sebagai fisik manusia, yaitu yang terakhir kali. Artinya yang paling akhir, artinya setelah itu Yesus tidak menampakkan diri lagi. Berarti hari keberapa? Ya hari ke-40 lah, yaitu hari Kamis. Tidak ada lagi yang setelah itu Yesus menampakkan diri pada manusia. Lokasi bertemunya Saulus sama Yesus di mana Pak TD? Di jalan ke Damsyik, tetapi baru mulai berangkat, masih di dalam kota Yerusalem. Dia itu habis dapat cap dari Mahkamah Agama lah. Aku mau bunuhin semua orang percaya tuh gitu ya. Lalu baru mulai berangkat dari Yerusalem, ketemu sama Yesus. Yesus yang fisik manusia sedang menampakkan diri. 1 Korintus 15 ayat 8. Perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik sejauh 315 km ditempuh 2,5 sampai 3 hari naik kuda perjalanan siang. Bukan perjalanan malam. Malam mah nggak ada lampu. Yaitu di jalan belum ada penerangan jalan ya. Pakai kereta berkuda. Nomor 4, Yesus naik ke surga hari ke-42. Perhatikan hari ke-40 hari apa? Hari Kamis ya. Hari terakhir kali Yesus menampakkan diri, artinya habis itu tidak menampakkan diri lagi, adalah saat ketemu sama Saulus ya. Pada era atau pada masa Yesus menampakkan diri, yaitu hari Kamis. Lalu jeda 2 hari, maka hari ke-42 jatuh hari Sabat atau Sabtu. Yesus naik ke surga pas hari Sabat. Sebab tertulis di Alkitab, murid-murid jalan balik atau kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem seperjalanan Sabat. Kisah 1 ayat 12. Nomor 5, Paulus tobat hari ke-43. Tengah hari, setelah menempuh perjalanan 2,5 sampai 3 hari, pada tengah hari Yesus yang sudah naik ditutupin awan ya, maka Yesus dari langit memilih Saulus menjadi alat pilihan bagiku
terjadi di jalan menuju Damsyik, tapi sudah dekat di kota Damsyik. Waktu ketemu menampakkan diri masih di Yerusalem. Kan dia perjalanannya 2,5. Maka pada hari ke-43, tengah hari, udah mau nyampe Damsyik, baru itu si Saulus tobat ya. Jadi Saulus tobat di hari ke-43 setelah Yesus bangkit. Kisah 9 ayat 4, ayat 5 dan ayat 15. Kesimpulan, Yesus naik ke surga pada hari ke-42, tepatnya hari Sabat, hari Sabtu sejak kebangkitannya ya. Jadi pas hari Sabat ya, pada hari terakhir masa menampakkan diri 40 hari, Saulus ketemu Yesus, fisik manusia yang sedang menampakkan diri itu, lokasi pertemuannya di jalan menuju Damsyik, tapi masih baru berangkat dari Yerusalem. Jadi masih di Yerusalem. Paulus tobat dipilih Yesus menjadi alat pilihan bagiku pada hari ke-43, sebab perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik ditempuh 2,5 hari sampai 3 hari. Kemudian Paulus tobat dipilih Yesus Tuhan Allah pada umur 27 tahun. Sehingga Paulus perlu ke Damsyik, kan udah mau nyampe Damsyik ini. Paulus ini dipilih Yesus pada umur 27, lalu dia ke Damsyik dulu selama 3 tahun, biar pas umurnya 30 tahun. Habis itu ketemu para rasul di Yerusalem dalam kondisi Paulus memenuhi syarat umur 30 tahun sebagai rasul. Galatia 1 ayat 17. Salam Pendeta HTD. Very clear ya. HTD bisa ngitung sangat rinci ya. Yesus menampakkan diri ya dari hari Minggu, 40 hari jatuh hari Kamis. Padahal Yesus naik ke surga hari Sabat. Ada jeda 2 hari dong, betul. Paulus ketemu sama Yesus pas hari ke-40. Yesusnya fisik manusia sedang menampakkan diri, posisinya ada di Yerusalem tapi sedang mau jalan ke Damsyik. Perlu waktu 2,5 hari minimal sampai Damsyik. Maka 40 lalu jeda waktu 2 hari, 42 Yesus naik ke surga. Kira-kira Saulus setengah jalan ke Damsyik ya. 42 Yesus ditutupin awan, hari ke-43 udah deket Damsyik. 2,5 hari kan? 2,5 hari itu kan masuk hari ketiga ya. Udah deket ke Damsyik, lalu tobatlah di situ. Paulus berumur 27 tahun. Kok tahu Pak? Makanya dia ke Damsyik dulu. 3 tahun, Galatia 1 ayat 17. Biar genap umur 30. Lalu dia ketemu sama Petrus di Yerusalem. Petrus bilang, oh umur kamu udah 30 ya, berarti memenuhi syarat kamu. Ya, kalau umurmu masih 27, diragukan. Memang kamu dipilih Yesus untuk jadi rasul. Katanya. Umurmu aja baru 27, makanya dia ke Damsyik dulu. Galatia 1 ayat 17. Sampai sebegitu detailnya Pak TD ya, dan bikin bingung kalian ya. Kalian bingung ya? Ya, TD bisa jawab loh. Saulus ketemu Yesus, fisik manusia menampakkan diri, hari ke-40 Yesus menampakkan diri. 40 hari. Lalu posisinya ada di jalan menuju Damsyik tapi baru berangkat. 2,5 hari kemudian, ya, tepatnya pada hari ke-43, Yesus sudah naik ke surga hari ke-42. Saulus tobat udah deket Damsyik. Lo clear toh? Sangat clear toh? Ada nggak pendeta di luar sana yang, kok pendeta, pendusta di luar sana yang bisa menjelasin itu? Nggak ada. Ya, kok HTD bisa, kan dulu aku matematikanya 10, 100. Ya. Itu matematika SMP SMA ya. Aku ini jago matematika ya. Pokoknya ngitung-ngitung itu aku paling jago. 4 dibagi setengah berapa? 4 dibagi setengah itu 8. Ayo Anda bingung. 4 dibagi setengah berapa? 8. 2 dibagi seperempat berapa? 8. Kalian bingung loh? Sampai dari masa SD, SMP, SMA sampai mate nanti kamu tetap bingung. 4 dibagi setengah kok 8 Pak HTD? Ya 2 dibagi seperempat kenapa 8? Ya, makanya jadi jago matematika supaya bisa ngitung Alkitab begini ya, bisa ngitung itu semua bisa dihitung. Alkitab itu jumlah malaikat bisa dihitung ya,
mulai kapan nanti kiamat ya, kapan rapture, semua bisa dihitung kok. Cuma bisa dihitung ya. Jumlah kerub ada berapa? Jumlah malaikat ada berapa? Jumlah setan di bumi ada berapa? Bisa dihitung semua dengan ayat Alkitab. Yesus itu sudah ada di masa kekekalan berapa tahun? 36,5 miliar lebih gitu. Artinya unlimited sebenarnya ya. Seperti itu, berapa jumlah orang masuk surga bisa dihitung. Lah ini kayak gini, kapan Paulus ketemu sama Yesus? Udah kejawab. Menampakkan diri 40 hari. Di mana lokasinya? Yerusalem. Lalu apa bedanya dengan Paulus lihat Yesus yang sinar itu sampai buta? Itu sudah deket Damsyik hari ke-43. Lo clear toh? Clear? Ya. Makanya Pak, mendingan pakai Alkitab ya. Saya kembali menghimbau kitab-kitab Bapak gereja tolong dibuang, Pak. Ya dibuang saja ya. Kembali ke Alkitab Kristen murni dan konsekuen. Saya berharap tidak ada lagi yang sebut-sebut Elohim, sebut-sebut Yahweh. Yahweh itu sudah nggak disebut di era perjanjian baru, Pak. Jadi jangan ada lagi yang nyebut Yahweh, Elohim, Adonai. Ya, nanti makin lama makin hilang nih, ya, makin hilang. Tapi saya tetap menghimbau terus ya. Para mukalab juga yang masih debat pakai gitu-gitu, tolong dibuang, Pak. Ayo smart yo, Pak. Pinter yo, Pak. Jadi pinter. Pakai Alkitab bahasa Inggris saja. Ya, justru kalau Anda sok memakai Ibrani bukan kelihatan Anda pinter, kelihatan Anda memalukan justru di depan HTD ya. Kelihatan memalukan. Ya. Jadi pakai Alkitab bahasa Inggris saja ya. Yang sok Ibrani malah memalukan ya. Mungkin dulu kelihatan Anda pinter dulu, tapi sekarang saya mengimbau semua hal itu coba tolong dibuang. Ya, tegas buang ya. Yang dua koper bakar ya Pak ya, bakar ya, itu memalukan itu levelnya. Saya berharap Anda bergeser dari itu. 6 tahun yang lalu Anda masih begitu loh, hari ini masih begitu, gotong-gotong kitab Bapak gereja, buang itu ya, pakai Alkitab bahasa Inggris. Yuk pakai KJV dah, itu cari kesalahannya Alkitab. Kalau nemuin hubungin HTD, ajak debat HTD. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.